Oke, saya lanjut. Kenapa itu harus dinarasikan? Karena IKN itu bukan situs fisikal. Dia bisa jadi situs moral, dia bisa jadi situs intelektual. Kalau dia didesain dari awal dalam bentuk pertengkaran intelektual. Jadi sebagai simbol IKN itu memperlihatkan demagogi dari seseorang. Karena dia melanggar semua persyaratan untuk menghasilkan yang kita sebut sebagai situs intelektual. Kita ingin lihat kota itu sebagai intellectual city itu. Tetapi desain di belakang itu adalah feodalisme. Keinginan untuk memamerkan sesuatu. Dalam narasi itu saya kasih kritik sebetulnya kan. Jadi Indonesia dihidupkan oleh perkelahian naratif. Harusnya begitu. Negeri ini dilahirkan melalui perkelahian naratif. Tapi tiba-tiba ada seseorang mengklaim bahwa narasi itu tidak diperlukan. Karena kita ingin cepat-cepat melihat hasilnya. Narasi memerlukan investasi logika, investasi etik yang lama. Nah, sang raja tidak sabar untuk menunggu investasi itu. Maka dia simbolkan bahwa seluruh ambisi dia itu harus berwujud pada IKN. Itu. Saya membayangkan waktu dia mulai bicara, ada taman di dalamnya. Inti dari taman itu, pelatarannya adalah liberalisme. Lalu ada perjanjian sosial untuk menghasilkan peradaban. Di kita peradaban namanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kemudian ditemboki oleh persatuan Indonesia. Kan itu jadinya. Sekarang kalau wilayah itu saya gambarkan sebagai dua aktivitas. Liberalisme itu semacam karena dia di pusat, dia yang menentukan ketegangan sentrifugal untuk mengatasi rotasi sentripetal. Kira-kira begitu yang belajar fisika nih. Sekarang harus dipilih momen untuk menentukan kapan sentrifugal itu berfungsi, kapan sentripetal itu dinetralisir tuh. Saya tanya misalnya, satu waktu saya ada di Papua itu, ajukan problem ini dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya bilang begini, kalau Papua ada di dalam kondisi sentripetal, yang akan kalian pilih apa tuh? Saya nggak bilang sentripetal, saya bilang Papua ada di dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengucapkan sesuatu. Kira-kira begitu tuh, karena sentripetal dibikin nol geraknya tuh. Lalu saya tanya pada mereka, lebih penting mana? Sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia? Di dalam hitungan 0,0 sekian nanodetik, semua bilang sila kedua, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena perjanjian sosial di situ tidak dipenuhi oleh negara. Jadi bagi mereka imajinasi tentang Pancasila didasarkan pada problem real yang dia hadapi. Itu penindasan. Bagi dia, oke, lebih baik kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanya pada Pak Jokowi, pasti dia bilang persatuan Indonesia paling penting. Karena dia mempertahankan posisi sentrifugal yang tidak bisa dia pahami, bahwa di dalam posisi itu harusnya ada kebebasan individu untuk mengucapkan pilihan, self determination. Tapi ini narasi yang berbahaya untuk diucapkan, karena seolah-olah bangsa ini akan pecah kalau tidak ada persatuan Indonesia tuh. Nah, kalau begitu ada persatuan tanpa ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya lebih cepat pecah negara ini. Ada persatuan tanpa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh, pecah negara ini. Jadi semua perjanjian sosial, kontrak sosial, entah itu ala Hobbesian antara Rousseau segala macam itu batal karena kemampuan kita untuk menghidupkan liberal mind, bukan liberalisme.
Minimal ada liberal mind untuk menghargai orang boleh berpikir dan harus berpikir supaya dialektikanya muncul tuh. Nah, tutorisasi selama ini adalah NKRI harga mati, 4 pilar apa namanya itu, MPR segala macam itu. Jadi kondisi intelektual kita tidak dihasilkan karena pedagogi, tapi karena demagogi itu. Satu anggota DPR yang dekat sini itu demagog semua itu. Ya, karena dari awal dia tidak ditrain untuk bertengkar.